Assalamualaikum, teman-teman. Alhamdulillah yang sudah bergabung di Zoom ini. Kita hari ini akan belajar mengenai sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat Nabi yang ketika Nabi Muhammad masih hidup, beliau masih sangat kecil sekali. Ya, usianya sekitar 5 atau 6 tahun. Ya, kurang lebih usia TK atau SD seperti kelas 1 seperti kalian. Nah, tapi walaupun Abdullah bin Abbas kecil-kecil begitu, tapi memiliki semangat belajar yang luar biasa. Nah, teman-teman bisa mengambil pelajaran dari sahabat Nabi yang kecil ini. Walaupun kecil, ternyata ada hadis-hadis yang disanadkan dari Abdullah bin Abbas walaupun dia masih kecil karena ketinggian ilmunya, semangat belajarnya untuk mencari ilmu. Nah, teman-teman, oke, kita mulai ya bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita dimulai. Kisah mengenai sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Siapa? Iya, pintar sekali. Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat Nabi, tapi masih kecil. Oh, kok anak kecil dibilang sahabat Nabi? Ya, karena sahabat Nabi itu adalah kaum muslimin yang pernah berjumpa atau sehidup sejaman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu walaupun kecil seperti halnya Ali pun ketika masuk Islam itu masih kecil, tapi sudah menjadi sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat kita yang ini itu Abdullah bin Abbas itu luar biasa. Walaupun kecil, tapi memiliki semangat belajarnya yang hebat sekali. Ya, Abdullah bin Abbas ini masih satu keluarga dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas ini ternyata anaknya dari pamannya Nabi yang bernama Abbas. Abbas memiliki dua anak, yang salah satunya adalah Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini sejak kecil memang memiliki rasa ingin tahu yang besar. Selalu bertanya, mencari ilmu, bertanya tentang apa saja, apalagi mengenai masalah agama. Senang sekali bertanya. Dan ayahnya mengetahui itu. Maka ayahnya senantiasa mengajak Abdullah untuk ikut bersama ayahnya belajar bersama Nabi Muhammad di majelis ilmunya, di pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad pada saat itu. Nah, ketika ayahnya Abdullah bin Abbas ingin menuju ke tempat Rasul, menuju ke tempat Nabi Muhammad, Abdullah bin Abbas bertanya, Abi mau kemana? aku mau belajar bersama Nabi Muhammad. Hah? Mau belajar? Aku ikut dong. Aku mau ikut. Boleh ya, ya? Iya, boleh. Boleh Abi ya? Boleh Abi. Aku harus ikut Abi. Aku mau belajar. Oh, boleh, boleh. Ayo, ikut. Maka diajaklah Abdullah bin Abbas bertemu dengan Nabi Muhammad dan belajar bersama Nabi Muhammad. Di antara sahabat-sahabat lainnya yang berkumpul bersama Nabi Muhammad, itu yang paling kecil adalah Abdullah bin Abbas. Tapi walaupun kecil, dia ikut duduk bersama para sahabat yang lainnya, ikut mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan-pesannya, menyampaikan pelajaran tentang agama, tentang Allah. Tapi Abdullah bin Abbas itu tidak bermain-main ketika belajar. Iya, ketika belajar dia duduk
memperhatikan setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad SAW. Tidak bergeming, seperti halnya patung, mendengarkan dengan sangat serius sekali. Nah, ini luar biasa, teman-teman. Teman-teman bisa meniru Abdullah bin Abbas ini ketika belajar. Sangat serius sekali dan tidak bercanda. Tapi apakah Abdullah bin Abbas juga bermain-main? Oh iya, namanya juga anak kecil, pasti Abdullah bin Abbas juga senang bermain dengan teman-teman sebayanya. Tapi kesenangannya belajar itu mengalahkan kesenangannya bermain. Luar biasa. Maka sejak itu, ayahnya Abdullah bin Abbas pun selalu mengajak anaknya untuk belajar bersama Nabi Muhammad. Senang sekali. Nah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menginap di rumah salah satu istrinya yang bernama Maimunah. Abdullah bin Abbas tahu kalau Rasulullah mau menginap atau tidur di rumahnya istri yang bernama Maimunah. Dan Maimunah ini adalah bibinya dari Abdullah bin Abbas. Maka minta izinlah Abdullah bin Abbas itu untuk menginap bersama Nabi Muhammad di rumahnya bibinya, yaitu Maimunah. Abi, aku boleh nggak malam ini tidur di rumah Bibi Maimunah? Oh, memangnya kenapa? Kamu mau tidur di sana? Karena malam ini Nabi Muhammad tidur di sana juga. Aku mau melihat Nabi Muhammad. Bagaimana dia tidur, bagaimana dia bangun tidur, terus sholatnya bagaimana. Pokoknya aku mau belajar melihat Rasulullah. Wah, Masya Allah. Bagus sekali. Terima. Oke. Silakan. Ya udah ya. Abi, aku berangkat ya. Assalamualaikum. Wah, itu luar biasa. Abdullah bin Abbas itu pergi ke rumah bibinya Maimunah untuk tidur di sana menginap karena ingin melihat Nabi Muhammad dan belajar langsung kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad ketika malam ketika tidur. Senang sekali. Berangkatlah Abdullah bin Abbas dengan riang hati. Alhamdulillah, aku hari ini mau belajar. Aku menginap bersama Nabi Muhammad. Ya, kira-kira begitu. Tapi kayaknya nggak nyanyi-nyanyi juga ya, Abdullah bin Abbas. Pokoknya Abdullah bin Abbas senang sekali ada kesempatan untuk menginap bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah Abdullah bin Abbas di rumah Maimunah, lalu minta izin sama bibinya untuk tidur di sana. Bersama Rasulullah pun, Abdullah bin Abbas pun mengatakan ingin menginap di sana. Nah, ketika Abdullah bin Abbas tidur di rumah bibinya Maimunah bersama Rasulullah, Abdullah bin Abbas dia nggak tidur. Dia khawatir kalau tidur, dia takut kalau tidur dia nanti tidurnya kebablasan. Khawatir tidurnya sampai pagi dan tidak melihat Rasulullah ketika bangun dan sholat tahajud. Maka Abdullah bin Abbas memutuskan untuk tidak tidur. Menunggu di depan kamarnya Rasulullah. Melihat seperti apa Rasulullah ketika tidur. Wah, Masya Allah. Oh, begitu Nabi Muhammad tidurnya miring ke sebelah kanan. Luar biasa. Walaupun matanya terkantuk-kantuk. Bangun. Seperti itu. Dia tetap berusaha untuk membuka matanya sekuat tenaga. Masya Allah. Luar biasa. Sampai waktu di sepertiga malam. Sekitar jam 2, jam 3 pagi sebelum subuh. Itu Abdullah bin Abbas pun berusaha untuk tetap berjaga. Wah, hingga Nabi Muhammad terbangun dari tidur. Bangunlah Nabi Muhammad tidurnya, duduk sebentar di depannya tempat tidurnya atau di kasurnya, lalu membaca doa bangun tidur dan membaca 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Nah, teman-teman bisa kan baca doa bangun tidur?
Coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Amin. Nah, pinter teman-teman yang bisa. Jangan lupa, kalau sudah bisa bacanya, tetap dilakukan ya setelah bangun tidur ya. Tidak usah pakai nangis, tidak usah pakai ngambek, marah-marah, apalagi bangun sambil ngompol. Jangan. Nah, begitu pula dengan Abdullah bin Abbas. Wah, ternyata bangunnya Rasulullah seperti itu. Wah, ini aku harus ikutin Nabi Muhammad besok-besok bangun tidur seperti itu, tidurnya seperti itu. Wah, ini aku, Masya Allah, Alhamdulillah bisa menginap bersama Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad bangun, berjalan keluar dari kamarnya, membuka pintunya, Abdullah bin Abbas sudah ada di depan pintunya. Nah, Rasulullah tahu ada Abdullah bin Abbas di depannya, tapi membiarkan. Maka Rasulullah pun pergi kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Sebelum Rasulullah sampai, hei Abdullah bin Abbas langsung berlari cepat sekali. Loh, kenapa berlari? Ternyata Abdullah bin Abbas ingin menyiapkan air untuk berwudhu Rasulullah, untuk berwudhu Nabi Muhammad. Oh, Masya Allah. Nabi Muhammad melihat itu, maka Nabi Muhammad mendoakan Abdullah bin Abbas. Mendoakan agar Abdullah bin Abbas menjadi orang yang cerdas, pintar, dan faham akan agama Islam atau faham akan ilmu agama. Masya Allah. Dan doanya terkabul. Terus Abdullah bin Abbas menjadi seorang pemuda atau remaja yang memiliki tingkat keilmuan seperti para sahabat-sahabat yang senior. Bahkan kalau ada masalah-masalah tentang agama, Abdullah bin Abbas sering ditanya oleh para sahabat seniornya atau yang lebih dewasa. Luar biasa ya. Tuh. Bahkan nih, Abdullah bin Abbas ketika sang guru yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia itu sedih sekali. Abdullah bin Abbas menangis sedih karena dia kehilangan sosok guru, sahabat, teman, orang tuanya. Bagaimana dia mau belajar lagi ketika Rasulullah sudah wafat? Itu ketika itu Abdullah bin Abbas sudah beranjak dewasa, umurnya sekitar 12 atau 13 tahun. Usia SMP ya. Tapi tetap mau belajar. Tapi walaupun sedih, tidak berkecil hati. Abdullah bin Abbas tidak menyerah untuk terus belajar mencari ilmu. Maka didatangilah para sahabat-sahabatnya yang lebih senior, yang lebih dewasa. Seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan lain sebagainya. Diketok pintu masing-masing rumah sahabat untuk mencari ilmu. Untuk bertanya mengenai pelajaran agama. Untuk bertanya mengenai akidah segala macam. Pokoknya pengetahuan agama. Agar ilmunya itu bisa bermanfaat buat orang banyak dan membawa dia ke surga. Nah, teman-teman, Abdullah bin Abbas tuh masih kecil, tapi semangat belajarnya luar biasa. Jangan mau kalah. Kalian pasti bisa seperti Abdullah bin Abbas. Kalau kalian bisa, nanti insya Allah kalian akan berhasil mencapai cita-cita yang kalian inginkan ketika dewasa. Jangan bermalas-malasan dalam belajar ya, teman-teman. Sampai seperti itu. Abdullah bin Abbas. Diketuk pintunya masing-masing rumah. Lalu bahkan ada yang ketika diketuk pintunya tidak terbuka. Abdullah bin Abbas menunggu di depan rumahnya. Sampai pagi, pintunya tidak terbuka. Ketika pagi pintunya terbuka. Bahkan Abdullah bin Abbas pun, paginya itu maksudnya sebelum subuh ya. Ketika sahabat membuka pintu untuk sholat subuh, Abdullah bin Abbas sudah ada di depan. Menunggu. Abdullah, sedang apa kamu di sini? Maaf, aku mau belajar ilmu, tapi aku ketuk-ketuk semalam tidak dibuka-buka, jadi aku tertidur di sini. Ya Allah, seharusnya tidak perlu seperti itu. Biarkan saja aku yang mendatangimu. Tidak, aku ingin menghampiri guruku. Ini. Jadi ilmu itu bukan ditunggu, tapi dijemput. Teman-teman, nanti ke sekolah pun begitu, menjemput ilmu, bertemu guru,
bukan guru yang mendatangi teman-teman ya. Itu salah satu adab sebagai seorang murid. Dan satu lagi adab seorang murid kepada gurunya adalah pertama, itu ketika belajar, Abdullah bin Abbas matanya selalu menatap sang guru, menatap Nabi Muhammad, menatap para sahabat yang lainnya. Karena khawatir kalau dia berpaling, maka ilmunya ada yang hilang atau tidak berhasil dia tangkap ilmunya. Nah, itu akhlaknya sebagai seorang murid adalah ketika belajar duduk rapi, matanya melihat ke depan, konsentrasi penuh. Bukan melihat sana, melihat sini, jalan-jalan. Bukan, tapi duduk rapi, diam, mendengarkan. Nah, teman-teman pasti bisa seperti itu ya. Insya Allah nanti kalau sudah kembali belajarnya seperti Abdullah bin Abbas ya, menatap gurunya langsung dan berkonsentrasi. Nah, itu dia pelajaran mengenai Abdullah bin Abbas. Nah, teman-teman, sekarang tugasnya gampang sekali. Teman-teman tinggal merekam teman-teman dengan menggunakan handphone seperti ini. Handphone, lalu teman-teman merekam atau boleh dibantu ayah atau bunda direkam seperti ini. Merekamnya kalian cerita aja sedikit aja mengenai Abdullah bin Abbas. Menurut kalian seperti apa? Contoh begini. Contoh ya, kalian bisa ikuti. Assalamualaikum teman-teman. Wah, hari ini aku sudah belajar mengenai pelajaran sirah. Aku belajar mendengarkan cerita cerita sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, walaupun masih kecil, tapi dia adalah orang yang suka sekali belajar, senang menuntut ilmu, mengikuti Nabi Muhammad kemana saja untuk belajar dari Nabi Muhammad. Wah, luar biasa ya teman-teman, masih kecil tapi senang belajar. Mudah-mudahan kita bisa seperti Abdullah bin Abbas ya teman-teman, semangat belajarnya begitu tinggi. Nah, teman-teman, ayo jangan menyerah, tetap belajar walaupun kita belajarnya di rumah ya. Assalamualaikum. Nah, boleh seperti itu ya. Kalian cerita sedikit saja tentang Abdullah bin Abbas, terus apa saja pokoknya yang kalian dapatkan dari cerita ini. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.